Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 36 akan mempresentasikan pada chapter 15 ini. Baiklah, pertama, pendahuluan. Dalam penelitian interaksi manusia komputer atau bisa disebut HCI, hampir selalu melibatkan partisipasi subjek manusia. Etika penelitian mengharuskan peserta harus diperlakukan secara adil dan hormat. Ini berarti bahwa mereka harus diberi informasi tentang sifat studi yang dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan yang bermakna. Gagasan persetujuan berdasarkan informasi ini merupakan komponen penting dari penelitian modern tentang subjek manusia. Meskipun beberapa detail mungkin berbeda, tantangan umum yang terlibat dalam menemukan dan menginformasikan subjek penelitian berlaku untuk segala bentuk penelitian yang melibatkan peserta manusia, terlepas dari jenis orang yang terlibat. Mengidentifikasi peserta potensi. Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, banyak peserta dalam penelitian HCI adalah pekerja di lingkungan komputasi perusahaan. Populasi pengguna yang relatif awal ini termotivasi secara profesional untuk berpartisipasi dalam studi yang bertujuan meningkatkan sistem yang mereka gunakan. Ketika penggunaan komputer menyebar lebih luas ke masyarakat dan kelompok-kelompok akademis menjadi pusat penelitian HCI, siswa menjadi tersedia atau sering hanya berjalan di aula dan kumpulan peserta yang termotivasi dengan mudah. Banyak penelitian yang melibatkan sarjana komputer atau psikologi telah diterbitkan selama bertahun-tahun. Subjek yang digunakan. Dalam memilih peserta, Anda harus berusaha menemukan orang-orang dengan atribut dan tujuan pribadi yang sesuai untuk studi Anda. Dengan atribut pribadi, yang kita maksud adalah detail demografis, pendidikan, kejuruan, dan vokasional. Tujuan latar belakang dan motivasi setiap individu dapat berperan dalam menentukan seberapa tepat mereka untuk studi Anda. Subjek yang kurang tertarik mungkin tidak akan berkontribusi secara konstruktif, tidak peduli seberapa baik mereka cocok dengan kriteria antara yang lain. Bagaimana subjek banyak? Menentukan jumlah peserta untuk terlibat dalam studi penelitian adalah pertukaran antara informasi yang diperoleh dengan penelitian dan biaya pelaksanaannya. Studi dengan jumlah peserta yang sangat besar, dikatakanlah puluhan ribu mungkin melibatkan banyak orang yang dari berbagai usia, latar belakang yang pendidikan, dan pengalaman komputer. Oleh karena itu, hasil apapun yang dilihat secara konsisten dari populasi ini mungkin bukan suatu yang dapat dijelaskan oleh karakteristik spesifik dari masing-masing peserta. Kemungkinan merupakan efek nyata. Peserta yang perekrutan. Karakteristik peserta yang Anda inginkan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana Anda akan menemukan mereka. Jika Anda memiliki sedikit kendala, merekrut relatif sederhana, iklan dan selebaran di kampus, universitas, atau papan buletin perusahaan, baik fisik maupun elektronik, dapat memikat pengguna. Persyaratan yang lebih spesifik cenderung membutuhkan upaya perekrutan yang lebih fokus. Peduli dan penanganan peserta penelitian. Studi penelitian harus dirancang untuk melindungi peserta. Informed consent, gagasan bahwa peserta penelitian harus diberikan dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bermakna. Apakah mereka akan berpartisipasi atau tidak adalah landasan perlindungan ini. Organisasi akademis dan industri yang melakukan penelitian dengan subjek manusia umumnya bergantung pada Dewan Peninjau Kelembagaan atau biasa disebut IRB untuk meninjau penelitian yang diusulkan untuk setiap risiko yang mungkin dan untuk menjamin bahwa prosedur yang sesuai untuk persetujuan berdasarkan informasi telah dipatuhi. Risiko dan ketentuan peserta penelitian. Risiko terhadap peserta seringkali paling menonjol dalam penelitian medis, di mana investigasi, obat-obatan baru, perangkat, dan prosedur dapat menyebabkan risiko kesehatan, terutama ketika hal-hal tidak berfungsi sebagaimana dimaksud atau diharapkan. Namun, kerusakan fisik tidak selalu menjadi satu-satunya masalah yang relevan. Pada tahun 1979, Komisi Nasional untuk Perlindungan Subjek Manusia dari Penelitian Biomedis dan Perilaku penerbitkan laporan Belmont atau Komisi Nasional untuk Perlindungan Subjek Manusia dari Riset Biomedis dan Perilaku.
Dokumen ini menetapkan 3 prinsip untuk perlakuan peserta penelitian. Pertama, menghormati orang. Kedua, kebaikan. Dan ketiga, keadilan. Melindungi privasi. Peserta juga harus diyakinkan bahwa privasi mereka akan dilindungi. Peneliti harus mendapatkan persetujuan untuk: pertama, pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi. Kedua, batasi informasi yang dikumpulkan hingga yang diperlukan. Ketiga, mengidentifikasi penggunaan yang akan dibuat dari informasi apapun. Keempat, membatasi penggunaan, pengungkapan, dan penyimpanan informasi. Kelima, melindungi informasi apapun yang aman. Keenam, mengungkapkan kebijakan dan prosedur. Ketujuh, menyediakan sarana untuk mengatasi masalah terkait kepatuhan dengan praktis informasi. Kelapan, dan bertanggung jawab atas praktik-praktik tersebut. Penggunaan fotografi dan rekaman video atau audio menghadirkan tantangan khusus terkait privasi peserta seperti: pertama, foto. Kedua, video. Dan ketiga, rekaman audio. Dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menggambarkan penggunaan antarmuka. Tetapi, mereka juga dapat secara jelas mengidentifikasi individu-individu yang telah berpartisipasi dalam proyek penelitian. Lebih umum, penyimpanan data penelitian harus menjaga privasi dan ketersediaan data, khususnya yang diberikan mandat yang meningkat untuk berbagi data. Penyimpanan pada hard drive lokal atau pada media digital yang disimpan dalam lemari file yang terkunci seringkali merupakan cara terbaik untuk melindungi privasi dengan ketersediaan yang agak berkurang. Meskipun layanan berbasis cloud mungkin menawarkan berbagai data yang lebih mudah, perlindungan privasi mungkin lebih lemah. Namun, penyedia cloud semakin menawarkan layanan dengan tingkat keamanan dan kontrol akses yang lebih tinggi. Terakhir, dapat memberikan alternatif bagi peserta yang peduli dengan privasi mereka. Anda mungkin tidak memerlukan rekaman video atau audio dari setiap individu dalam studi Anda. Setiap kasus dan wawancara dengan peserta dapat memastikan bahwa deskripsi, kutipan, dan detail lainnya disajikan dengan cara yang menghilangkan semua bahan yang dapat membahayakan kesejahteraan, kesehatan, dan mata pencarian peserta. Dewan Review Kelembagaan, universitas, rumah sakit, perusahaan, dan organisasi lain yang melakukan penelitian seringkali memiliki komite berdiri yang meninjau dan menyetujui proyek yang melibatkan subjek manusia. IRB ini memeriksa studi yang diusulkan untuk praktek, prosedur, tujuan, dan pengungkapan yang sesuai. Peserta dilindungi dengan memeriksa penelitian yang diusulkan untuk elemen apapun yang mungkin memanipulatif, koerasif, atau kasar. Proposal yang mengandung unsur-unsur semacam itu tidak boleh disetujui oleh IRB. Tinjauan dan persetujuan IRB untuk penelitian yang diusulkan umumnya dimulai ketika seorang peneliti menyerahkan materi yang berkaitan dengan penelitian yang diusulkan. Deskripsi tentang penelitian yang diusulkan, rancangan formalis informed consent, instruksi yang akan diberikan kepada pengguna, kuesioner, dan bahan yang akan digunakan selama penelitian adalah beberapa item yang mungkin diperlukan. Setelah menerima bahan-bahan ini, IRB akan memeriksanya untuk kelengkapan dan konten. Beberapa lembaga dana penelitian tidak akan mengeluarkan dana apapun sampai persetujuan IRB yang sesuai telah diperoleh, karena setiap IRB memiliki aturannya sendiri. Penting bagi para peneliti untuk memahami dan mengikuti prosedur yang sesuai untuk institusi mereka. Persetujuan informasi. Gagasan informative consent memiliki dua bagian. Pertama, diinformasikan. Berarti bahwa peserta studi harus memahami alasan melakukan penelitian, prosedur yang terlibat, risiko potensial, dan bagaimana mereka dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang penelitian. Tanpa informasi ini, para peserta tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang benar-benar bermakna. Apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak? Gagasan kedua yang sama pentingnya adalah persetujuan. Partisipasi dalam studi penelitian harus sepenuhnya sukarela dan bebas dari paksaan tersirat. Calon peserta tidak boleh diberi alasan untuk meyakini bahwa keputusan untuk tidak berpartisipasi akan mengakibatkan dampak atau pembalasan, baik dalam bentuk hukuman oleh majikan, pemotongan obat, atau penggunaan sistem, atau ketidaksetujuan dari peneliti.
Peneliti harus memberikan salinan formulir persetujuan kepada setiap peserta untuk referensi, sambil tetap menyimpan salinan yang ditandatangani sebagai dokumentasi persetujuan. Menghargai peserta. Laporan Belmont menggambarkan rasa hormat kepada orang-orang dalam hal memastikan bahwa para peserta dapat membuat keputusan yang independen dan berdasarkan informasi tentang keterlibatan mereka dalam studi penelitian. Meskipun ini mungkin paling langsung diterapkan melalui proses informed consent yang dijelaskan di atas, para peserta yang benar-benar menghargai memerlukan pertimbangan akan kebutuhan, keprihatinan, dan nilai-nilai mereka di seluruh aspek perancangan penelitian, melakukan penelitian, dan menerbitkan hasilnya. Pertama, desain studi. Eksperimen yang dilakukan oleh Milgram dan Zimbardo bisa dibilang muncul setidaknya sebagian karena minat mereka pada pertanyaan penelitian mengenai kekhawatiran bahwa mereka mungkin memiliki tentang dampak bahwa penelitian akan memiliki pada peserta. Sebuah studi yang layak diberitakan akan diterbitkan pada Juli 2014 oleh para peneliti dari Cornell Universitas dan Facebook. Memberikan contoh buku teks tentang bagaimana masalah ini dapat muncul dalam penelitian HCI modern. Makalah Facebook yang mengangkat badai kontroversi etika penelitian segera telah selesai. Editor Expression of Concord yang diterbitkan bersama makalah ini mencatat perhatian utama. Penelitian dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari peserta. Banyak masalah yang diangkat oleh studi Facebook adalah pertanyaan sulit yang tidak mudah diselesaikan. Partisipasi Facebook sebagai sponsor korporat penelitian memperumit masalah lebih lanjut, seperti yang diakui di koran, dan dalam ekspresi keprihatinan editor. Facebook adalah perusahaan swasta dan karenanya tidak tunduk pada persyaratan peraturan umum. Tidak lama setelah publikasi makalah Facebook, situs kencan online Occupy menerbitkan posting blog yang menggambarkan banyak cara yang telah mereka uji coba dengan memanipulasi konten, dengan harapan memahami bagaimana peserta merespons posting yang menggambarkan tanggal potensial. Kedua, masalah praktis. Peserta sangat penting untuk penelitian kita tanpanya. Penelitian HCL akan menjadi mustahil. Kita harus melakukan segala upaya untuk memperlakukan peserta dengan cara yang mencerminkan kepentingan ini. Kompensasi untuk waktu dan upaya tentu saja membantu, tetapi para peneliti juga harus mengambil langkah yang nyata untuk membuat partisipasi menjadi nyaman dan menyenangkan. Masalah tambahan. Pertama, penelitian yang berpotensi menipu. Penghormatan terhadap orang yang selalu membutuhkan pengungkapan lengkap mengenai tujuan dan desain penelitian. Meskipun tampaknya seolah-olah menahan perincian penting dari peserta penelitian mungkin agak kurang jujur. Transparansi lengkap mungkin tidak sesuai dengan beberapa kasus, terutama jika pengetahuan tentang tujuan penelitian. Sebuah studi yang melibatkan keamanan kegunaan memberikan contoh penggunaan penipuan dalam penelitian HCI. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menentukan pengaruh umpan balik keamanan dan untuk melibat apakah peserta yang menggunakan data mereka sendiri akan berperilaku lebih atau kurang aman daripada mereka yang bermain peran menggunakan data orang lain. Penggunaan tipu daya sebagai sarana pengaturan kondisi yang memaksimalkan realisme percobaan dengan menghadirkan tugas perbankan online nyata kepada pengguna. Mereka memfokuskan percobaan pada bagaimana pengguna yang sebenarnya mungkin berperilaku ketika menggunakan perbankan online sendiri. Kedua, studi longitudinal. Banyak studi HCI perlu melibatkan desain yang meminta lebih banyak peserta daripada satu kunjungan ke laboratorium kegunaan untuk sesi yang relatif singkat. Ethnography, pengamatan studi kasus, dan studi kualitatif mendalam. Studi dapat dipelajari mungkin memerlukan beberapa sesi lab untuk mengukur retensi. Sementara studi teknologi yang digunakan mungkin melibatkan pengumpulan data selama periode waktu yang panjang. Berpotensi termasuk interaksi reguler dengan para peneliti. Ketiga, bekerja dengan anak-anak. Selama 20 tahun berakhir, penelitian HCI yang berfokus pada anak-anak telah tumbuh secara substansial. Dengan konferensi reguler seperti desain interaksi dan anak-anak yang menampilkan karya banyak kelompok penelitian, dan sejumlah aplikasi dan produk yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan rekreasi dan pendidikan.
Populasi dengan perhatian khusus, anak-anak bukan satu-satunya peserta penelitian yang mungkin memerlukan perawatan dan penanganan khusus. Banyak proyek penelitian HCI melibatkan penelitian kebutuhan, pengembangan alat, dan evaluasi untuk proyek-proyek yang secara khusus berfokus pada kelompok pengguna tertentu, atau bertujuan untuk kegunaan universal di seluruh rentang kemampuan, keahlian, dan teknologi yang luas. Masalah internasional. Daftar di tahun 2015, standar penelitian manusia mencantumkan puluhan negara dengan standar yang relevan. Office for Human Research Protection. Banyak organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, memiliki kebijakan protokol dan terminologi sendiri. Misalnya, di luar para peneliti, Amerika Serikat umumnya bekerja dengan Komite Etika Penelitian, alih-alih Institutional Review Board. Penelitian subjek manusia dan kepercayaan masyarakat. Penelitian subjek manusia bisa menjadi alternatif yang menggembirakan dan menyebalkan. Jarak antara kegembiraan wawasan baru atau hasil yang signifikan secara statistik dan frustasi berurusan dengan peserta yang tidak memenuhi janji atau IRB yang salah menafsirkan studi seringkali memang sangat singkat. Masalah birokrasi dalam berurusan dengan IRB dan dokumen terkait sangat bermasalah. Karena godaan yang selalu ada untuk mengambil jalan pintas, menghadirkan jalan keluar yang menggiurkan. Baiklah, sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.